Teman-teman, ini adalah penyebab depresi yang banyak orang tidak sadari. Virus ini benar-benar sulit untuk kita menyadarinya. Padahal inilah penyebab depresi yang paling utama. Toxic positivity. Toxic positivity adalah di mana kita tuh dituntut untuk selalu kuat, selalu tegar, selalu bahagia, selalu terlihat baik. Akhirnya banyak mendem tuh. Mendem. Tertekan ke dalam, digencet ke dalam, ditekan ke dalam, lama-lama penuh. Ketika udah penuh, ya udah ngehang. Supaya gampang gini, handphone atau laptopmu ketika udah mulai ngehang, udah nggak lancar, itu kan udah penuh. Anda harus beli hard disk, pindah-pindahkan sekian gigabyte, data-data itu dikeluarkan. Nanti akan ringan lagi laptopmu. Handphone udah ngadat, handphonenya loading lama. Itu kan udah penuh. File-file yang gak perlu harus di-delete, dibuang. Orang yang berada pada lingkungan yang selalu menuntut dia untuk selalu kelihatan tegar. Jangan nangis ya, jangan cengeng dong, gitu aja kok nangis, gitu aja kok cengeng. Saya jujur ya paling enek sama orang-orang yang kelihatannya benar. Kelihatannya memotivasi, tapi pelan-pelan menghancurkan. Jangan nangis, jangan cengeng, jangan lemah. Masa gitu aja kalah, masa gitu aja lemah, masa gitu aja menyerah. Ngeri. Makanya di awal tadi saya bilang, ini penyebab depresi yang banyak orang gak sadar. Anda gak sadar ini sedang terjadi pada diri Anda, dan ini adalah penyebab depresi. Saya seumur-umur gak pernah suruh orang jangan nangis, jangan cengeng. Gak pernah. Kenapa? Nangis ya nangis aja. Keluarin dong. Kenapa harus ditahan? Lemah ya lemah aja. Kecewa ya kecewa aja. Ngeluh ya ngeluh aja. Keluarin dong. Tapi saya nggak bisa jadi diri sendiri kalau di tempat kerja, di keluarga. Nah itulah, kita harus paham. Kita kan bisa sambil berdoa, sambil menangis kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan kan boleh. Tapi begini ya, kalau Anda punya teman, punya keluarga yang selalu nuntut Anda untuk selalu terlihat kuat, terlihat bahagia, terlihat tegar, pelan-pelan jauhi. Pelan-pelan hindari. Memang nasihat saya konyol ya. Kok bisa nasihatin orang menjauhi orang-orang yang seperti itu? Teman-teman, saya itu di bidang psikologi udah lama sekali. Saya sudah yakin dengan ilmu ini. Depresi itu karena banyak memendam. Being fake. Pakai topeng terus. Terlihat kuat terus. Nahan-nahan terus. Mendem-mendem terus. Anda kok gak percaya ilmu ini konyol sih. Sama aja dengan Anda tidak self-love, tidak menyayangi diri. Udah dikasih tahu kebenaran tapi cuekin, abaikan. Ya gak apa-apa, silahkan itu hak Anda. Toxic positivity, kepositifan yang seolah-olah baik padahal toxic. Supaya gampang gini, saya bawa Anda ke dunia parenting sebentar. Kalau Anda punya anak, anakmu sedang nangis, sedang rewel, sedang kelihatannya sedih. Tahu gak, sebagai orang tua, Anda sebagai wakilnya Tuhan malah harus peluk dia. Malah harus dengerin dia. Biarin dia keluarin. Entah tangisan, entah curhatan. Biarin dia keluar. Itu orang tua yang baik. Kita tuh ya tanpa sadar. Karena berada di kultur Asia. Apalagi khususnya kultur Indonesia. Kan seolah-olah harus selalu kuat. Anak-anak jangan cengeng, jangan lemah. Apalagi laki-laki tuh ya. Anak laki-laki gak boleh lemah, gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Ini adalah salah satu penyebab. Kenapa banyak pria dewasa yang kemudian menyakiti istri dan anaknya. Karena ada PR emosi di masa kecil yang gak keluar. Tumpah ke anak, tumpah ke istri. Ini kan mengerikan sekali gitu loh. Sehingga dalam dunia parenting aja sangat dianjurkan. Jadilah rumah. Jadilah ruang untuk anakmu jadi apa adanya. Dia boleh nangis, dia boleh ngeluh, dia boleh curhat. Makanya mengapa banyak anak gak mau dengar nasihat orang tuanya, gak mau deket sama orang tuanya. Karena setiap kali dia curhat, yang ada dimarahin. Dia lebih nyaman sama temennya, karena temennya ini lebih mendengarkan, lebih mengiyakan. Oke, saya gak mau melenceng kemana-mana. Kalau bahas parenting bisa panjang lebar itu. Saya di video-video yang tahun-tahun yang kapan gitu ya, udah banyak bahas soal parenting. Anda bisa telusuri ke belakang-belakang banget. Tahun-tahun sebelum 2019, 2018, 2017, 2016 dan seterusnya. Nah, saya mau fokus pada toxic positivity. Menyemangati diri boleh. Menyemangati orang lain boleh.
Tapi begitu Anda nggak memberi lagi ruang pada diri untuk boleh ngeluh, boleh merasa capek, ketika Anda tidak lagi memberi kesempatan kepada diri untuk jadi apa adanya, jadi manusia normal, untuk boleh nangis, boleh merasa capek, boleh merasa nggak kuat lagi. Ketika nggak ada difasilitasi untuk rasa-rasa manusiawi itu tersalur, Anda sedang tidak jadi manusia. Anda sedang jadi robot atau jadi pokok pisang, kedebong pisang. Makanya namanya depresi. Press. Itu semua emosi dipres ke dalam, ditekan ke dalam. Ibarat Anda punya lemari udah penuh, Anda masukin lagi baju-baju atau apapun ke dalam. Terus Anda tekan pintunya, Anda kunci cetek gitu, nanti kapan-kapan dibuka, rombongan jatuhnya. Secara rombongan akan keluar semua, akan tumpah semua. Sama seperti Anda punya mobil, Anda belanja yang banyak, bagasi belakang udah penuh tuh. Anda masih ngotot masukin barang-barang lagi. Sampai ada nutup pintunya itu agak benar-benar ngedorong banget, neken, dihentak banget. Jangan kaget ketika sampai di rumah pas dibuka bagasi belakang, pintunya kebuka, tumpah semua. Itulah press, ditekan ke dalam. Makanya para konselor ketika mendengarkan kliennya curhat hanya dengerin aja. Karena memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan biar lega. Nanti ngasih solusi atau nasihat atau terapi nanti belakangan. Kita udah ngerti polanya. Jadi video ini sampai di beranda Anda bisa nonton sampai sejauh ini bukan kebetulan lah. Anda pasti butuh. Jadi orang yang sok kuat nggak akan kuat selamanya. Jadi orang yang sok selalu bahagia, pura-pura bahagia terus selama ini hanya soal waktu. Sekali ngedown tuh down banget. Mendingan nih secara berkala, galau-galau ringan, down-down yang ringan. Anda tidak akan pernah mengalami down yang berat, yang terperosok banget. Mendingan nangis-nangis yang dicicil daripada ditahan sok bahagia terus. Akhirnya nangis yang sangat deep, sangat dalam. Makanya banyak orang mulai self-love. Ketika dia merasa gak baik-baik aja, dia hanya pengen sendiri di kamar, rebahan. Dia gak mau ketemu orang karena takut gak siap. Untuk pura-pura bahagia, untuk jaim takutnya gak mampu. Dia memilih untuk di rumah aja, karena untuk sementara ini belum mampu pura-pura senyum, pura-pura bahagia, pura-pura gak ada apa-apa. Dia lagi gak kuat pura-pura nih, lagi gak mampu untuk pura-pura nih. Sehingga dia memilih untuk jadi diri sendiri. Dia ambil tempat, ambil waktu yang dia bebas jadi diri sendiri. Dia mau nangis, dia akan ngedumel sendiri, ngomong-ngomong sendiri, mengeluarkan itu. Mengenai bicara-bicara sendiri, orang yang gak melek psikologi pasti menghakimi, kesambat apa tuh kok ngomong-ngomong sendiri. Ini orang-orang yang gak ngerti psikologi. Kita kalau gak ngerti mendingan gak usah menghakimi. Saya kembali sedikit ke ilmu parenting. Ada anak remaja atau kanak-kanak saking introvertnya dia ngobrol sama bonekanya. Diajak ngobrol, diajak main, diajak curhat. Nah bagi orang tua yang gak ngerti ilmu parenting, waduh, anakku kayaknya ada ngobrol-ngobrol sama setan, sama jin nih. Ya ampun. Rata-rata itu anak-anak yang memang tanpa sadar ya, dia merasa orang tuanya atau kakaknya gak bisa jadi tempat dia menuangkan sekian ribu kata yang dia butuhkan secara alamiah sebagai anak kecil. Sehingga dia bicara pada diri sendiri, dia bicara pada bonekanya. Ada kebutuhan meluapkan. Terakhir ya, saya tutup ya. Anda pernah sadar gak sih? Biologi kita, tubuh kita setiap hari mekanismenya membuang. Maaf ya, bukan saya jorok. BAK, BAB, keluar keringat, maaf, ada upil, ada belek di mata kalau pagi bangun. Maaf, buang angin. Tubuh kita mekanismenya membuang, bersih-bersih. Lalu Anda pernah berpikir nggak bahwa kapan jiwa Anda terakhir melakukan buang-buang, bersih-bersih? Jangan-jangan nggak pernah. Kasihan loh jiwa kita ini, tubuh kita setiap hari mekanismenya membuang, tapi jiwa kita belum tentu ada membuang-membuangnya. Nggak heran banyak orang mengalami mood swing, insomnia, nyeri-nyeri nggak jelas di badan, depresi dan psikosomatik, dan lain-lain sebagainya. Karena yaitu jiwa nggak pernah membuang. Yang membuang hanya tubuh, jiwa nggak membuang. Padahal kedua komponen hidup ini sama-sama harus ada detoksnya, ada membuangnya. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.
Bagi Anda yang selama ini belum sempat ikut kelas offline soul healing, penyembuhan jiwa, saya sangat anjurkan Anda ambil kelas online privat langsung dengan saya. Nanti hari dan jam menyesuaikan dengan yang Anda longgar, Anda lagi senggang. Soal pemulihan, soal terapi itu sebaiknya jangan ditunda. Karena dampaknya ke pekerjaan, ke relationship. Tanpa sadar ya, luka-luka kita di masa lalu atau luka-luka kita yang sekarang-sekarang ini kepada orang-orang lain malah tumpah ke anak, tumpah ke pasangan, tumpah ke orang-orang yang sebenarnya harus kita bahagiakan. Banyak manfaatnya setelah terapi. Tidur lebih nyenyak, badan lebih sehat, kerja lebih semangat. Karena kita memang butuh detox ya. Waktu tidak menyembuhkan. Nah, Anda bisa WA ke nomor 0858 1446 1446. WA dengan format nama, pagar, terapi online. Nanti panitia akan mengadministrasikan. Baik demikian ya, semoga kita hari demi hari bertambah baik, menjadi lebih baik. Karena adalah tugas kita masing-masing untuk menyayangi diri kita, menata diri, membenahi diri. Salam pemulihan. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya Anda jalani. Ini basic banget. Sekali seumur hidup, Anda tuh harus pernah tes grafologi. Grafologi adalah cara untuk membaca kepribadian asli seseorang dari tulisan tangannya. Jadi nanti Anda mengarang satu halaman penuh, saya akan membaca tulisan tangan Anda. Anda tipe kepribadian aslinya apa, dan Anda cocoknya di bidang apa. Lalu kalau Anda yang belum menikah, ada bonus. Akan saya jabarkan Anda cocoknya kalau menikah sama tipe apa. Supaya nanti tuh nggak berantem terus, nggak bertengkar terus, nggak cekcok terus. Karena banyak orang sekarang nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh. Akhirnya menyesal. Nah, saya juga akan paparkan untuk kesehatan mentalmu harusnya bagaimana cara menjaganya. Disesuaikan merujuk kepada tipe kepribadian aslimu. Nah, nanti Anda akan register dulu ke panitia. Anda WA nama pagar grafologi. WA kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WA dulu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mendaftar akan diberitahu prosedurnya. Setelah administrasi diselesaikan, nanti kan Anda kirim tuh foto dari Anda mengarang satu halaman di kertas kosong. Anda kan foto, Anda kirim tuh. Nah, lalu kita janjian nih. Hari apa, jam berapa, Zoom atau WA video call. Di mana saya jelaskan langsung dan kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya. Ini pelayanan yang luar biasa ya, karena maaf kalau suatu tes, saya nggak usah sebut tes apa ya, di tempat lain, itu kan hanya tertulis aja. Kadang tuh klien bingung, ini aku mau nanya, ada yang belum ngerti gitu loh. Sehingga nggak bisa nanya juga, karena kan tertulis. Ketika mau nanya-nanya, di provider tertentu malah kena cas lagi biaya konsultasi gitu. Nah, kalau saya langsung aja udah, kita langsung aja, saya paparkan verbal, Anda mau tanya silakan, biar mendalam diskusinya. Kawan, ini penting banget. Sekali seumur hidup, Anda harus pernah tes grafologi untuk tahu nature aslinya Anda apa.
Sehingga nanti memilih bidang kerja dan bisnis itu sesuai gitu loh. Sehingga ada bahagia dalam perjalanan hidupmu, menempuh perjuangan, ada bahagia-bahagianya. Bila Anda memang sudah berusia, sudah senior, dan Anda juga sudah cukup jauh dalam melenggang dalam bisnis dan pekerjaan, dan Anda punya anak yang baru saja lulus SMA atau sedang kuliah, untuk tes grafologi ini, tanda petik ya, nggak perlu dihemat-hemat, toh sekali seumur hidup, agar nyata gitu loh, arahan hidup kita tuh cocoknya menggeluti bidang apa, supaya maksimal di sana. Banyak orang nggak sadar ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah, capek hati terus. Kasihan anak jadi korban marah-marahnya. Salah satu penyebabnya adalah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang maaf salah memilih, tidak bahagia di pekerjaannya. Dari awal dulu memang kurang tepat. Contoh, orang seni masuk ke hukum. Ya kacau balau lah, jauh banget menyimpangnya. Orang yang gak eksakta masuk ke dunia eksakta. Orang yang gak fokus detail, orang yang people oriented malah masuk ke fakultas atau kerjaan yang detail oriented. Yang task oriented. Padahal dia people oriented. Ya gak bisa dong. Wajar banyak tekanan, wajar terjadi stres-stres yang gak perlu. Akhirnya apa? Keluarga yang kena. Karena keluarga gak merasakan aura positifmu, karena gak bahagia di pekerjaan itu. Nah untuk kita yang udah terjadi, terjadilah. Untuk anak kita, biaya tes kepribadian itu gak usah dihemat-hemat. Itu kan sekali seumur hidup ya. Penting sekali. Baik demikian ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.